Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Hari ini kita akan masuk ke kuliah di minggu ke-12 yang membahas masalah transportasi. Ini merupakan sebuah aplikasi begitu yang banyak ditemui di industri, terutama nanti kalau Anda bergerak di bidang distribusi, transportasi, dan juga rantai pasok ya atau logistik. Contohnya apa? Misalnya Anda bisa menentukan jaringan distribusi sebuah perusahaan begitu. Itu kalau katakanlah misalnya Anda memiliki perusahaan retail begitu ya. Kalau retail di sini kan kita punya pabrik. Kemudian di sini Anda bisa kirimkan dia ke depo atau warehouse ya atau gudang. Ini kalau tanda segitiga terbalik itu kan biasanya digunakan untuk tanda gudang. Kemudian di sini bisa kita kirimkan ke retail ya. Jadi R1 adalah retail 1, ini adalah retail 2, kemudian yang di sini adalah retail 3, katakanlah ini retail 4. Jadi keputusannya apa? Berarti keputusannya adalah warehouse 1 melayani retail 1 dan retail 2, warehouse 2 melayani retail 3 dan retail 4. Nah, jadi ini merupakan sebuah keputusan. Jadi dalam hal ini artinya retail 1 hanya boleh menerima kiriman dari warehouse. Dia tidak boleh mengambil langsung ke pabrik. Begitu pula warehouse hanya boleh mengirimkan ke retail warehouse 1, hanya boleh mengirimkan ke retail 1 dan retail 2, dia tidak boleh ke retail 3 dan retail 4. Mungkin Anda mengira bahwa hal semacam ini itu straightforward ya atau langsung gitu. Tapi nanti kita akan lihat bahwa aplikasi semacam ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh konfigurasi biaya ya, dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, kalau pada kasus-kasus penelitian operasional tentu saja tujuan kita yang utama biasanya adalah untuk meminimasi biaya operasi ya, dalam hal ini biaya transportasi. Nah, ini kita akan membahas yang pertama kalau di dalam pemodelan ya, termasuk juga di dalam penelitian operasional, Anda harus mengerti terlebih dahulu kira-kira permasalahan yang kita hadapi itu seperti apa. Dalam hal ini, kita akan belajar bagaimana merumuskan masalah-masalah transportasi. Atau dalam hal ini Anda akan diajarkan bagaimana model dari masalah transportasinya tersebut. Kemudian kalau kita lihat lagi, setelah Anda tahu modelnya, yang berikutnya adalah bagaimana mencari solusi atau memecahkan masalah. Nah, tentu saja dalam proses pencarian solusi, di sini kita membutuhkan beberapa cara ya atau beberapa algoritma yang nanti akan kita pakai di dalam sepanjang kuliah ini. Itu adalah kira-kira materi yang akan kita bahas di hari ini. Nah, berikutnya kita masuk ke yang pertama, yaitu membahas masalah rumusan masalah transportasi. Atau saya tekankan lagi bahwa dalam sesi yang pertama ini Anda akan banyak belajar bagaimana masalah pemodelan dari permasalahan transportasi tersebut ya. Nah, jadi masalah transportasi umumnya berkaitan dengan masalah pendistribusian ya atau pengiriman suatu produk dari beberapa sumber ke sejumlah tujuan dengan biaya yang minimum. Contohnya apa tadi? Contohnya kalau saya punya retail. Biasanya yang diketahui apa? Misalnya di sini saya tuliskan, katakanlah pabrik Anda itu ada di Bandung, ya. Kemudian sejauh ini titik-titik konsumsi Anda itu ada banyak. Di antaranya ada di Bandung sendiri, ya. Kemudian retail yang lain ada di Tasikmalaya. Kemudian ada juga yang di Cirebon. Katakanlah ada juga yang di Jakarta gitu ya. Kemudian ada juga yang di Serang dan mungkin ada juga yang di Bogor. Nah, seperti itu. Nah, dalam hal ini apa yang disebut sebagai permasalahan transportasi?
Nah, di sini Anda bayangkan kalau Anda punya satu pabrik yang lokasinya di Bandung ya, dan dalam hal ini Anda harus bisa membayangkan petanya. Jadi kalau saya gambarkan peta Bandung dan sekitarnya ya, ini berarti kan kalau ini kita melibatkan 3 buah provinsi, Jawa Barat, kemudian Banten karena ada Serang, ada juga DKI Jakarta. Sehingga kalau kita lihat ya, ini adalah Bandung yang ada di sini. Kemudian saya punya ini titiknya, ini ada Cirebon, ada di sini. Ini saya menggunakan dengan peta ya, jadi utara selatannya ya sesuai seperti yang di sini adalah utara, selatan, timur, barat. Oke. Kemudian Tasik itu berarti ada di sebelah timur Bandung dan di apa? Timur di barat lautnya Cirebon, berarti Tasik kurang lebih kalau saya tuliskan TSK itu adalah Tasik ya. Kemudian Jakarta tentu saja ada di sini ya, karena Bandung itu di sebelah tenggara Jakarta. Kemudian Bogor itu ada di sebelah barat laut Bandung gitu ya. Ini adalah Bogor dan Serang kira-kira dari sini. Nah, ini yang saya berikan dengan diarsir ini adalah Bandung dia sebagai pabrik dan juga dia tentu saja sebagai pusat konsumsi. Nah, di sini keputusannya bisa bermacam-macam. Ya, yang pertama, Anda bisa mengirimkan dari Bandung langsung ke setiap tujuan. Jadi ada link nanti dari Bandung ke Cirebon, Bandung ke Tasik, Bandung Jakarta, Bandung Bogor, begitu ya. Atau bisa juga alternatif yang berikutnya. Jadi kalau saya tuliskan alternatif pertama itu saya kirimkan langsung dengan saya berikan itu tandanya yang berwarna hitam gitu ya. Jadi kalau ini saya sebut sebagai direct shipment ya. Ini ada Bandung, Jakarta, ini Jakarta, Bandung Bogor, Bandung ke Serang juga ngirim langsung. Itu dengan alternatif 1. Jadi saya sebut ini adalah alternatif 1 atau pengiriman langsung direct shipment. Begitu pula di situ saya tentu saja bisa membayangkan alternatif yang lain. Oh, bagaimana kalau tidak direct shipment? Tetapi katakanlah di sini kalau kita lihat ya, ini kita punya 2 daerah begitu. Berarti dari sini ya, saya kirim dulu ke Cirebon, baru kemudian Cirebon yang ngirim ke Tasik. Ya. Begitu pula di sini karena Jakarta itu banyak demand gitu ya. Jadi saya kirim dulu ke Jakarta, kemudian dari Jakarta baru boleh ngirim ke Bogor dan ngirim ke Serang. Nah, seperti itu. Ini alternatif 2. Di sini Anda menggunakan eselonisasi, ya, atau ada struktur seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi. Jadi di sini ya ada. Jadi tadi di sini Jakarta dan Cirebon bertindak sebagai warehouse dan juga sebagai pusat konsumsi, ya. Nah, mana di antara kedua alternatif tersebut yang perlu kita pilih? Nah, sebagai seorang mahasiswa teknik industri, Anda harus paham bahwa alternatif-alternatif semacam itu, ya, tentu saja harus bisa dijustifikasi secara kuantitatif, ya. Artinya, kalau Anda kemudian memutuskan bahwa, oh saya memilih alternatif 2, itu alasannya apa? Oh, berarti karena mungkin biayanya lebih kecil dibandingkan alternatif 1. Sehingga saya akan memakai itu, tidak memakai alternatif 1. Begitu pula sebaliknya, kalau Anda memilih alternatif 1 dibanding alternatif 2, Anda juga harus memiliki justifikasi yang jelas. Karena kalau tidak, di situ tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi kita teknik industri selalu basisnya adalah kalau dalam hal-hal yang sifatnya operation seperti ini, basisnya adalah analisis kuantitatif, bukan hanya sekedar diskusi ya, karena kita orang teknik. Nah, jadi itu adalah tipikal permasalahan transportasi. Anda punya titik begitu ya. Kemudian Anda tentukan dia mau ngirim dengan cara apa. Nah, mengapa kemudian muncul alternatif 1 dan alternatif 2? Karena di sini kita punya beberapa pertimbangan. Apa saja? Yang pertama, Bandung punya pasokan. Ya. Jakarta, Bogor, Serang, Cirebon, Tasik punya permintaan. Ya, jadi ada pasokan, ada permintaan. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah ada biaya.
Di sini kalau kita ngirim Bandung ke Bogor, begitu ya, ada biaya yang paling jelas tentu saja Anda mengeluarkan biaya transportasi menggunakan truk ya. Bandung Jakarta ada biaya transportasi dan di sini alternatifnya bisa lebih dari satu. Karena bisa ngirim pakai truk dan di sini karena tersedia jalur kereta api juga bisa ngirim pakai kereta api. Begitu pula Bandung ke Cirebon juga bisa ngirim pakai kereta api, Tasik juga mengirim pakai kereta api dan dua-duanya bisa dikirim dengan truk. Ada biaya apa lagi kalau gitu? Karena kalau kita ada alternatif dua, ya, di mana dia itu dikumpulkan dulu di Jakarta, berarti ada masalah economic of scale. Artinya Anda bisa ngirim pakai truk yang besar dulu, ya. Sehingga kalau Anda ngirim pakai truk yang besar dulu, tidak perlu dikirimkan sering-sering. Baru kemudian Anda kirim pakai truk yang lebih kecil. Nah, biayanya bagaimana? Tentu saja itu bisa dihitung dan bisa kita modelkan. Ya, jadi nomor satu supaya Anda bisa memahami dengan baik apa saja yang kita pelajari di teknik industri ini, Anda harus bisa mendapatkan ya konteksnya itu, konteks masalah atau konteks bisnisnya itu bagaimana. Nah, jadi di sini apa saja permasalahan transportasi ini yang di sini kita rumuskan dengan pemrograman linear ya, yang sudah kita bahas sejak awal semester. Jadi biasanya terdapat M sumber ya. Jadi di sini ada beberapa sumber begitu ya. Misalnya gudang. Ya, contoh dalam tadi gitu, misalnya sumbernya bisa di Bandung, Jakarta, Cirebon. Terdapat N tujuan atau pasarnya. Jadi ini adalah pasokan gudangnya. Ini adalah pasarnya. Jadi M adalah indeks dari sumber, N adalah indeks dari tujuan. Nah, tentu saja di sini dalam permasalahan sumbernya tersebut dia ada parameter yaitu ketersediaan pasokan atau AI dari 1, 2 sampai M. Dan permintaan di tujuannya tersebut kita indekskan dengan BJ. Ada 1, 2 sampai N. Dan biaya pengiriman dari setiap titik sumber I ke tujuan J itu dapat kita tuliskan notasinya dengan CIJ. Ya, tentu saja I karena dia merupakan di sini adalah sumber, ya. Di sini adalah indeksnya sampai dengan M. Dan yang di sini karena dia pasokan, maka indeksnya sampai dengan N, ya. Nah, bagaimana jika suatu sumber tidak dapat memasok suatu tujuan? Contohnya gimana? Nanti di sini Anda tidak boleh karena ada constraint apa gitu ya, misalnya Tasik itu tidak boleh memasok ke Jakarta. Nah, ini maka sama seperti pada saat dulu kita belajar program linear yang di awal. Anda bisa menggunakan bilangan yang sangat besar, yaitu bilangan M, ya. Nah, apa di sini permasalahan kita? Permasalahan kita adalah Anda menentukan XIJ, yaitu jumlah produk yang dikirimkan dari sumber I ke tujuan J, ya. Nah, karena di sini kalau kita lihat ya, jumlah produk tersebut biasanya adalah sesuatu yang diskrit begitu ya. Contoh, kalau Anda mengirimkannya itu adalah misalnya produknya adalah produk mainan gitu ya. Atau katakanlah galon ya. Kalau Anda lihat kan di jalan-jalan kan sering melihat truk-truk yang mengirim galon air. Galon itu kan tidak boleh pecahan, kan tidak ada 1,5 galon. Tapi galon ya, 1, 2, 10, 100. Karena XIJ ini adalah diskrit, maka di sini pemrograman linear tekniknya yang kita pakai itu biasanya adalah pemrograman linear yang menggunakan bilangan bulat atau integer linear programming, ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita merumuskan? Ini merupakan aspek yang sangat penting ya dari kuliah kita ini. Jadi Anda sekarang diberikan rumusannya dalam bentuk program linear. Tadi kita tahu bahwa di sini ya, di sini XIJ itu adalah variabel keputusan kita. Jadi kita punya beberapa sumber begitu ya, 1 sampai dengan M, dan ini indeksnya I ya. Itu adalah sumber, saya sebut sebagai S.
Kemudian di sini kita punya permintaan atau demand. Ini indeksnya J dari 1 sampai dengan N. Nah, tujuannya apa ya? Anda mengirimkan apakah 11, 1M gitu, 12 dan seterusnya. Ini adalah X, IJ tentu saja. Atau dari sumber ke pasokan. Nah, apa yang mau kita minimasi di dalam fungsi tujuannya ini? Kita mau mencari misalnya Z-nya adalah C11 X11 ya, ditambah C12 X12 dan seterusnya sampai dengan C apa tuh namanya? Di sini kita punya CMN kemudian XMN. Nah, di mana di sini kalau X11 kalau XIJ itu terpilih begitu ya sebagai jalur pasokan atau jalur pengiriman, maka dia akan bernilai dengan sebuah bilangan positif. Yang kalau produknya tersebut adalah produk diskrit, tentu saja dia juga harus ada tambahan XIJ itu seperti yang kita bahas di kuliah sebelumnya adalah elemen bilangan himpunan Z atau himpunan bilangan diskrit. Ya, itu kira-kira kalau kita berbicara masalah fungsi tujuannya. Jadi Anda ingin meminimasi apa? Anda ingin meminimasi biaya yang dikirimkan. Ya, biaya kalau kita mengirimkan sejumlah produk tersebut. Nah, tentu saja biayanya harus relevan. Ya. Dalam hal ini misalnya biayanya katakanlah biaya pengiriman per kilometer per kilo, gitu ya. Karena kan kita berbicara kalau XIJ itu kan juga dia ada bersifat muatan. Oke? Kemudian kalau kita lihat sekarang apa saja pembatasnya, ya. Kalau Anda lihat tadi AI itu adalah pasokan. Sekarang kita lihat untuk I 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, misalnya kalau kita tuliskan dari yang saya garis bawahi ini, misalnya adalah X1 1 karena kan J-nya yang bergerak ya. Ditambah katakanlah kita punya J3 saja. J-nya adalah 1, 2, 3. Ya. X11 ditambah X12 ditambah X13 itu harus kurang dari sama dengan A1. Artinya apa? Kalau kita gambarkan secara ilustratif, maka di sini adalah pasokan 1 menuju permintaan 1, kemudian pasokan 1 menuju permintaan 2, dan pasokan 1 menuju permintaan 3. Tidak lain yang di sini adalah X11, adalah X12, yang di sini adalah X13. Dan di sini kita punya AI. Artinya kalau Anda di sini kasusnya M-nya ada 3 ya. Sorry, bukan M. N-nya ada 3 atau titik permintaannya itu ada 3. Maka jumlah yang Anda kirimkan dari sumbernya tersebut tentu saja tidak boleh melebihi yang dia punya ya. Katakanlah bagaimana? Di sini Anda punya 100 ya pasokannya. X11 katakanlah oleh modelnya nanti ditentukan sebanyak 40. Ini sama dengan 20. Maka di sini sudah pasti maksimalnya ya harus sama dengan 20. Sorry, 4 bukan 20 ya. Ini sama dengan 40. Karena kalau tidak dia tidak seimbang. Karena apa? Di sini Anda pilih dia sama dengan 50, kan tidak bisa. Kalau 40 ditambah 20 saja sudah 60, ditambah 50 menjadi 110. Anda dapatkan dari mana yang 10-nya? Tidak ada. Nah, artinya di sini kita berbicara ya. Di pembatas yang pertama ini Anda berbicara masalah yang dikirimkan tidak boleh melebihi kapasitas sumbernya. Oke. Kemudian yang berikutnya. Kita lihat yang saya garis bawahi di sini. Nah, ini sebaliknya, ya. Kalau saya sekarang punya I-nya ada 1, 2, 3, ya. Kemudian kalau kita lihat begitu, berarti di sini M-nya sama dengan 3, ya. Berarti kalau kita baca di sini, misalnya ini kan karena yang bergerak adalah I-nya ya. Yang bergerak adalah I-nya, J-nya tetap. Maka katakanlah untuk J1
Di sini adalah X11 ditambah X21 ditambah X31 itu lebih besar sama dengan B1. Ya. Artinya bagaimana? Kalau di sini saya punya, di sini adalah 1, di sini adalah B1, ya. Di sini adalah pasokan 1, pasokan 2, pasokan 3, ya. Karena tadi kita punya bahwa titik pasokan itu kita hanya ada 3 di sini dalam ilustrasi yang sekarang. Maka di sini kita punya ini adalah X11, ini adalah X21, ini adalah X31. Ya. Itu harus lebih besar sama dengan B1. Artinya apa? Yang Anda kirimkan dari semua titik pasokan ke satu titik permintaan tersebut itu harus memenuhi permintaannya dan boleh lebih. Ya, tapi tidak boleh kurang. Di sini kan lebih besar sama dengan permintaan dari B1. Ya, itu merupakan sebuah pembatas yang menjamin apa? Permintaan di titik permintaan tersebut bisa Anda penuhi. Ya, itu merupakan jaminan di sisi constraint yang kedua tersebut. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi yang berikutnya. Oke. Ini adalah permasalahan transportasi dalam bentuk jaringan tadi. Sehingga apa? Kalau kita lihat, oh ya saya lupa ya dari tadi di sini seharusnya ada C11. Nggak ada ya, betul. Kalau ini kan kita berbicara jumlah pasokannya saja. Ya. Sehingga apa? Permasalahan transportasi itu. Jadi di sini kita mencari titik-titik mana saja yang mau kita pilih untuk meminimasi total biayanya. Ini kan adalah biaya satuannya. Karena Anda memilih ini. Ya, dari satu kirim ke satu kirim ke 2. Kemudian 2 ada juga sebagian yang dikirim ke 1. 2 ada juga yang dikirim ke lain sebagainya dan seterusnya. Ya. Itulah yang akan kita pilih di dalam permasalahan transportasi. Dan kita bisa memodelkannya dalam bentuk jaringan. Oke, saya rasa ini sangat jelas ya. Jadi di sini kita punya M sumber, kita punya N pasokan. Nah, kemudian ada beberapa bentuk masalah transportasi. Yang pertama adalah permasalahan transportasi yang seimbang. Ya, adalah permasalahan transportasi yang seimbang. Artinya apa? Di sini adalah jumlah pasokan dari titik pasokan 1 ya sampai titik pasokan yang ke M begitu ya, itu sama dengan jumlah permintaannya. Jadi di sini kita bisa bilang ya, di sini adalah pasokan, di sini kita punya permintaan. Jadi ini adalah kondisi di mana pasokan sama dengan permintaannya tersebut. Ya, ini adalah masalah yang seimbang. Jadi di sini tadi ya, kalau kita permasalahannya yang seimbang ya kita set saja. Kalau tadi kan ini kalau masalah yang awal begitu ya, ini kan kurang dari sama dengan dan lebih besar sama dengan. Tapi kalau dia seimbang bahwa A sama dengan B, kita bisa mengesetnya bahwa tadi saya sampaikan ya, kalau constraint yang ini adalah jumlah yang dikirimkan dari titik pasokan. Ya. Itu sama dengan ketersediaan pasokan di titik tersebut. Sementara yang di sini adalah jumlah yang dikirimkan ke titik permintaan, ya, ini adalah dari titik pasokan, ini adalah ke titik-titik permintaan, itu sama dengan permintaannya di titik tersebut. Itu adalah untuk masalah transportasi yang sifatnya seimbang. Di sini kita bisa menggunakan formulasi yang seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah kita juga memiliki permasalahan transportasi yang tidak seimbang. Misalnya apa? Kalau kita lihat di sini, kalau Anda masih ingat ya, A itu adalah pasokan dan B adalah permintaan. Berarti dalam kasus yang ini pasokannya lebih besar daripada permintaan.
Ini adalah masalah yang tidak seimbang. Jadi pasokannya berlebih ya. Karena pasokannya berlebih, kalau Anda mau menggunakan ya, kalau Anda mau menggunakan apa itu namanya? Model yang ada di slide sebelumnya, yang di slide 8 itu. Di sini kan kondisinya kan sekarang kan A itu kan tidak sama dengan B. Di mana A-nya berlebih. A-nya lebih banyak daripada B-nya. Sehingga apa yang harus Anda lakukan di sini adalah Anda membuat tujuan fiktif ya. Anda membuat tujuan fiktif atau permintaan-permintaan fiktif supaya nilai A sama dengan B. Karena di sini B-nya kurang daripada A, maka sudah pasti di sini kita bisa membuat tujuan fiktifnya tersebut ya. Kita bisa membuat tujuan fiktifnya tersebut B n plus 1 gitu ya. Jadi satu tujuan fiktif kalau awalnya kan hanya ada sebanyak n titik tujuan ya. Sekarang kita menambahkan satu lagi sehingga titik tujuannya bukan menjadi n tapi menjadi n plus 1. Di mana jumlah permintaan ya di titik n plus 1 tersebut adalah sama dengan selisih antara pasokan yang berlebih tadi dikurangi dengan total permintaannya ya. Itu saya rasa itu cukup jelas ya analoginya kalau kita berbicara masalah transportasi yang tidak seimbang. Oke, yang berikutnya ya. Ini adalah untuk logika yang sama. Tapi kalau yang sekarang ya, permasalahannya adalah permintaannya yang berlebih, pasokannya yang kurang. Nah, maka di sini ya, ini terdapat kesalahan ya. Ini seharusnya logikanya cukup jelas ya. Karena di sini saya ulangi ya. Permintaannya yang berlebih. Di sini berarti kita bukan membuat tujuan fiktif, tetapi membuat pasokan fiktif. Pasokan fiktif dan di sini bukan AN plus 1. Kalau Anda lihat di sini ketambahannya kan AM plus 1 ya. Ini adalah AM plus 1 ya. Dimana di sini bukan sama dengan J, tapi tentu saja I ya. IM plus 1. Jadi karena permintaannya berlebih tersebut ya. Karena permintaannya berlebih tersebut kita membuat seolah-olah ada pasokan yang baru. Padahal sebetulnya tidak ada. Nah, bagaimana baik tujuan dan pasokan yang fiktif tersebut supaya tidak terpilih di dalam solusi modelnya. Nah, maka yang harus Anda lakukan, Anda bisa melakukan ya. Kalau tadi contohnya kita ada di sini, ya. Misalnya ada sebetulnya hanya ada bisa ngirim ke sini gitu ya. Alternatifnya. Nah, ini hanya ada 4 gitu. Ini adalah I dengan N-nya adalah 2 gitu ya. Sorry, M adalah 2. Ini adalah J dengan N-nya sama dengan 2. Tadi karena di sini kita punya bahwa dia pasokannya itu berlebih. Tadi kan Anda nambahin ya. Yang saya arsir ini ya. Yang saya arsir ini kan bertambah menjadi N plus 1 atau N3. Di mana jumlah pasokannya untuk yang tujuan fiktif itu kan sama dengan Bn plus 1 sama dengan sigma A ya, yang berlebih tersebut pasokannya dikurangi dengan permintaannya. Nah, padahal apa? Di sini kan berarti kan ada jaringan ya. Di sini juga ada jaringan. Nah, di sini Anda harus mengeset, di sini berarti adalah C 1 N plus 1 itu sama dengan bilangan besar atau M. Kan dia tidak boleh terpilih. Begitu pula yang di sini adalah C dari pasokan yang kedua ke permintaan N plus 1 atau ke permintaan yang ketiga itu juga harus sama dengan M. Bilangan yang sangat besar karena dia tidak boleh terpilih. Kalau Anda mengesetnya dengan nilai katakanlah sama dengan CIJ yang lain, ya bisa jadi terpilih dan itu tentu saja salah secara konsep. Karena dia adalah permasalahan di mana dia pasokannya tersebut fiktif. Begitu pula kalau yang di sini ya. Awalnya adalah kita punya tipikal permasalahannya seperti ini ya. Kemudian sekarang kita menambahkan ada sumber yang fiktif gitu ya atau pasokan yang fiktif. Maka di sini pun
yang lagi saya tuliskan itu, yang lagi saya berikan ini panah ya, dengan bintang, dua-duanya harus kita berikan dengan C, IJ-nya tersebut sama dengan M, supaya dia tidak terpilih. Karena kalau tidak, saya ulangi lagi, maka logika yang Anda dapatkan dari solusinya nanti itu tentu saja menjadi tidak tepat, ya. Makanya itu penting bagi kita untuk memahami konsepnya. Nah, di sini kemudian kita diberikan sebuah tabel transportasi, ya, di mana kita punya bagaimana cara membaca tabelnya tersebut. Di sini kita punya pasokan tadi, ya. Kalau kita gambarkan di sini secara ilustratif, ya. Ini adalah A1 sampai seterusnya. Ini adalah A yang ke ini sepertinya salah ya. Kalau yang di sini harusnya ini kalau pasokannya tadi adalah M ya. Ini M ya seharusnya. Ini M. Karena kita berbicara barisnya, dan yang di sini adalah N, ini adalah kolomnya. Mohon maaf ya, ini ada salah. Ini dari A1 sampai AM. Berikutnya di sini kita punya permintaan ya. Di sini ada B1, kemudian sampai tentu saja BN ya. Nah, kemudian apa itu X11? Berarti X11 adalah di sini. Kalau Anda mengirim dari pasokan 1 ke sumber 1 dengan biaya C11 ya. AMN yang mana? Tentu saja yang ini. XMN ya. Ini adalah XMN, ini adalah CMN ya. Jadi sini saya ulangi. Di sini kita punya pasokan ya. Ini pasokan itu adalah yang di kolomnya ya. Jadi kita punya ini sumber 1 gitu ya. Ini kita punya sumber 1, pasokannya sejumlah A1, total sumber 2 pasokannya sejumlah A2, dan seterusnya. Sumber M pasokannya sejumlah M ya. Di sini kita punya tujuannya dari tujuan 1, di sini kita punya permintaannya adalah B1, tujuan 2 permintaannya B2, dan tujuan terakhir permintaannya adalah BN ya. Kalau kita lihat lagi, kemudian di sini adalah untuk setiap kombinasinya tersebut gitu ya. Ini tadi adalah contohnya X11 C11, di mana CIJ itu tidak lain adalah biayanya. Kemudian XIJ tidak lain adalah kalau misalnya Anda memutuskan ada yang dikirim dari pasokan ke sumber tersebut ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang berikutnya. Jadi Anda sudah belajar masalah modelnya. Sekarang kita masuk ke masalah pemecahannya. Ini saya tekankan ya, Anda harus betul-betul paham model transportasinya. Karena kalau berbicara algoritma begitu ya, ini sifatnya mengikuti prosedur. Tapi kalau kita berbicara model, ada yang harus Anda kembangkan, ada proses berpikir, ada proses kreatif di dalamnya. Itu dua hal yang cukup berbeda antara model dengan algoritma ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kita punya algoritma pemecahan masalah transportasi. Yang pertama ya, atau langkah yang ke-0, Anda merumuskan masalah dalam masalah transportasi yang standar. Artinya apa? Ini saya wanti-wanti betul. Kalau ujian terutama, kalau diberikan masalah yang tidak seimbang, ya berarti Anda harus menyeimbangkan permasalahan transportasi. Artinya apa? Kalau kelebihan pasokan, ya berarti Anda harus menambahkan permintaan fiktif. Sementara kalau kelebihan permintaan, Anda harus menambahkan pasokan fiktif. Di mana di sini kata kuncinya adalah di sini kalau kita punya I dari 1 sampai M, maka jumlah pasokan AI di sini harus sama dengan jumlah permintaan dari J1 sampai N. Ini adalah BJ. Ya, itu adalah yang harus Anda wanti-wanti betul, bahwa untuk permasalahan transportasi itu Anda harus membuat dalam masalah yang standar. Langkah yang berikutnya ya adalah Anda menentukan solusi basis awal yang layak. Ya. Anda menentukan solusi basis awal yang layak. Di sini kita punya beberapa algoritma yang nanti akan kita pelajari satu persatu, dari mulai least cost, northwest, dan seterusnya. Nah, langkah yang kedua, Anda memeriksa optimalitas dari solusi basis awal yang layak tadi. Ya. Di sini kita menggunakan prinsip-prinsip Simplex yang sudah
Anda pelajari di minggu-minggu awal kuliah ini. Nah, kemudian kalau solusinya itu sudah optimal, maka berhenti. Tapi kalau tidak, Anda membuat solusi basis yang baru. Dan kemudian lanjut lagi ke langkah 2 dan seterusnya sampai didapatkan solusi yang optimal. Nah, di sini ada beberapa metode yang dipakai untuk menentukan solusi basis awal yang layak. Ada northwest, begitu, row minimum dan seterusnya. Kita akan gunakan beberapa, ya. Yang mau saya garis bawahi adalah ini adalah semata metode untuk menentukan solusi basis layak yang awal. Bukan berarti kalau misalnya nanti di sini kan Anda mendapatkan Z, ya. Ingat, Z itu apa? Z adalah minimasi dari biaya transportasi. Kemudian di sini Anda berarti dapat Z dari northwest-nya, Anda dapat Z dari row minimum dan seterusnya. Bukan berarti caranya adalah Anda memilih kemudian metode yang menghasilkan nilai Z terbesar, bukan, ya. Ini baru masuk ke langkah 1. Menggunakan beberapa algoritma ini. Untuk langkah yang lain, begitu langkah yang ketiga, langkah yang kedua, caranya ada algoritmanya lagi, ya. Jadi saya wanti-wanti bahwa di sini bukan berarti kalau Anda diminta untuk mencari solusi optimal, Anda mencari dengan setiap metode ini Anda cari nilai Z-nya atau apa tuh namanya? Biayanya, kemudian baru kemudian Anda bandingkan, begitu ya. Bukan, itu salah besar ya kalau misalnya Anda berprinsip seperti itu. Oke. Kita masuk yang pertama. Kita bicara northwest, ya. Kalau kita berbicara northwest di sini berarti kan adalah north atas, west kiri, berarti kiri atas. Kita mengambil yang kiri atas. Kalau kita kembali lagi ke tabel transportasinya, sebetulnya tujuan Anda apa sih? Tujuan Anda kan memilih mana saja yang mau Anda alokasikan, apakah X12, X1N dan seterusnya. Dengan konsiderasi di sini ada biayanya. Ya, itu kan yang mau kita pilih. Nah, tapi kalau kita lihat dulu ya, apakah ini masalah yang seimbang? Tadi kita cek, oh ini berapa pasokannya? Ini kan ingat, yang di sini adalah pasokan. Yang di sini adalah permintaan. Ya. Oke, kita lihat dulu total pasokannya. Jadi kalau kita jumlahkan 3 tambah 7 tambah 5 ada 15, ya. Yang di sini kalau kita jumlahkan 4 tambah 3 7 11, ini juga 15. Jadi di sini dia merupakan permasalahan yang sudah seimbang. Nah, bagaimana cara kita menggunakan northwest? Itu mudah sekali. Di sini kita pilih dari pojok kiri atas yang mau kita alokasikan. Oh, berarti kalau dari sini yang mau kita alokasikan yang pertama adalah X11. Di sini Anda tahu bahwa permintaannya ada 4, begitu ya. Kemudian pasokannya ada 3, berarti kan 3 Anda alokasikan ke dia semua. 3 Anda alokasikan ke dia semua, berarti kan karena 3 sudah kita alokasikan ke dia semua, berarti kan 3 itu kan tidak mungkin dipakai untuk melayani X12, ya. Tidak mungkin dipakai juga untuk melayani X13 dan tidak mungkin juga dipakai untuk X14. Jadi X12, X13 dan X14 itu sudah bisa kita coret, ya, karena 3-nya sudah habis untuk X11. Nah, kemudian kembali di sini kita juga harus, ya, kita juga harus memilih lagi itu yang kiri atas. Nah, caranya yang di mana? Kalau kita pilih yang kiri atas di sini, berarti kan kalau kita sudah memilih tadi kan berarti kan kiri atas yang tersisa sekarang kan yang di sini dengan biayanya sama dengan 10, ya. Berarti kalau tadi kita sudah milih di sini X11, yang berikutnya di sini kita pilih adalah X21, ya. Anda pasokannya ada 7, kemudian permintaannya ada 1. Berarti kan cukup Anda alokasikan 1 kan? Kalau tadi kan nilai X11-nya sama dengan 3 sudah kita tulis yang di atas. Maka di sini Anda tuliskan X21 sama dengan 1. Karena tadi di sini kita punya nilainya ada 7, ya, pasokannya. Sementara permintaannya dia cuma butuh 1. Ya cukup kita alokasikan 1 kan. Kalau Anda alokasikan 6 ya buat apa? Kalau Anda alokasikan 7 semuanya buat apa? Nah, maka di sini dia punya sisa pasokannya tersebut sebanyak 6. Oke? Kalau kemudian kita lihat lagi, ya.
6 ini kan, tapi kan dia masih ada sisa, sehingga dia yang ini tidak kita coret. Dia masih bisa dipakai untuk melayani X22, bisa dipakai untuk X23, bisa juga dipakai untuk melayani X24 ya. Nah, maka ini adalah pojok kiri atas yang sesudahnya. Kalau misalnya kita memilih untuk yang ini, kalau misalnya kita lihat ya, pojok kiri atasnya, di sini kita punya pasokannya ada 6, kemudian permintaannya butuh 3. Maka cukup Anda alokasikan 3 kan untuk X berapa ini? 2, 2. Nanti ingat ini X11 ya. Di situ X22 Anda alokasikan 3 dan sisa 3 tentu saja. Ya. Di sini Anda alokasikan 3, di sini Anda apa tuh namanya? Di sini Anda masih sisa 3. Nah, di sini karena tadi kenapa saya lupa menjelaskan. Kenapa ini dicoret gitu ya? Kenapa yang di sini dicoret? Karena permintaan di titik demand 1 begitu ya. Atau permintaan di pasar ya. Kalau tadi permintaan itu adalah pasar. 1 itu kan sudah terpenuhi semua. Ini kan dia kan butuh 4 ya. Di pasar 1 ini adalah PSR, ini adalah pasar 1 gitu kan. Awalnya kan dia dipenuhi di sini 3. Kemudian yang berikutnya di sini kita pilih dia adalah 1. Artinya kan sudah selesai semua. Dia tidak perlu mendapatkan pasokan lagi. Begitu pula yang ini. Ya. Di sini kita alokasikan 3. Ya, di sini kita alokasikan 3. Dia cuma butuh 3, ya ini sudah nggak perlu lagi, berarti kan sudah tidak perlu lagi kita alokasikan untuk X32. Karena permintaan di pasar yang kedua tersebut sudah beres. Sehingga bisa kita coret juga. Nah, sehingga konfigurasinya sekarang menjadi seperti ini. Berarti yang di sini kita punya sekarang yang pojok kiri atas, berarti di sini adalah kita punya di sini kita pilih, berarti kan di sini adalah X23 ya. X23 Anda punya permintaannya itu 4, tapi Anda cuma punya pasokannya itu ada 3 macam atau 3 buah. Sehingga itu yang bisa Anda alokasikan pasti kan. Kita akan mengalokasikan 3 di sini untuk X berapa ini? 2, 3 sama dengan 3. Sehingga ini habis, ini masih sisa 1. Sehingga ini juga tidak perlu kita pilih karena dia sudah tidak bisa memasok lagi. Nah, kita lihat ya, seperti yang persis yang kita tuliskan di slide sebelumnya. Di sini dia apa tuh namanya? Di sini X23 kita pilih 3, sementara yang di sini dia sudah habis. Di sini sudah kita tinggal 1 lagi. Nah, di sini cocok begitu ya. Di sini kalau kita lihat, di sini sisa permintaannya ada 1 ditambah 4 itu adalah 5. Kemudian sisa pasokannya adalah 5 juga. Sehingga kalau kita tuliskan ya, kalau kita tuliskan di sini dia, maka pojok kiri atasnya di sini adalah X33 berarti ya. X33 itu adalah menjadi 1. Kemudian yang di sini pasti sisanya 4 kita alokasikan di sini ya. Nah, sehingga ya, alokasinya sekarang sudah menjadi lebih jelas. Berarti bagaimana yang disebut sebagai solusi di dalam sebuah permasalahan transportasi? Kalau kita lihat berarti di sini adalah X11 sama dengan 3. X21 sama dengan 1. X22 sama dengan 2. X23 sama dengan 3. X33 sama dengan 3 ya. Dan X34 sama dengan X33 sama dengan 1 dan X34 sama dengan 4. Bagaimana cara menghitung biaya? Tadi Anda masih ingat bahwa Z adalah sigma C. Sigmanya ada 2 ya. Double sigma CIJ dikalikan XIJ. Ya. Sehingga kalau dengan double sigma seperti ini ya caranya berarti 2 kita kalikan 3. Ini kan biayanya kan, CIJ-nya. Ini adalah XIJ yang kita pilih. Berarti di sini adalah 6. Ya. Di sini adalah 10. Di sini adalah 24. Di sini adalah 15. Di sini adalah 6 dan di sini adalah 32. Kalau kita jumlahkan,
Ini adalah 16. 16 ditambah 24 adalah 40. 55, 61, dan 93 harusnya ya. Kalau kita lihat ini 6, 16, 16 ditambah apa itu namanya? 16 ditambah 24 itu adalah 40, 55, 50, ya 93 harusnya ya. Kalau saya nggak salah hitung. Tapi kalau nggak, prinsipnya adalah total pasokan, total apa itu namanya? Yang dikirimkan ke melalui jalur itu dikalikan biaya satuannya ya. Mestinya mungkin 93, tapi Anda cek saja. Ya. Nah, itu adalah kalau menggunakan algoritma northwest atau pojok kiri atas. Bagaimana kalau kita menggunakan algoritma yang lain? Yang di sini kita sebut sebagai algoritma least cost. Nah, kalau tadi patokannya adalah Anda mencari. Tadi patokannya adalah Anda mencari berdasarkan pojok kiri atas. Nah, kalau sekarang patokannya adalah kita mencari berdasarkan yang biaya CIJ-nya tersebut yang paling kecil. Nah, kalau kita lihat, ini kita ingat lagi. Ini adalah pasokan, ya. Ini adalah permintaan. Ya, berarti di sini adalah sumber 1, ini adalah sumber 2. Maaf. Ini adalah sumber 3, ya. Berarti yang di sini adalah PSR pasar 1 sampai dengan pasar 4. Oke. Ini adalah, ingat, yang di dalam kotak kecil itu adalah biayanya. Dan tujuan kita adalah menentukan mana XIJ yang mau kita pilih. Nah, kalau di sini berarti ya patokannya adalah least cost. Berarti kita pilih berdasarkan yang biayanya paling kecil. Nah, kita lihat dulu. Di antara 16 kemungkinan ini, 12 ya, 3 kali 4 kemungkinan ini, yang terkecil adalah ini adalah C14 ya. Di sini Anda punya, berarti Anda mengalokasikan untuk X14, berarti maksudnya itu. Kita punya X14. Kalau di sini kita alokasikan, di sini adalah permintaannya ada 4, sumbernya ada 3, ya. Berarti kan Anda alokasikan 3. Masih sisa 1, ya. Masih sisa 1. Karena dia sudah habis dipakai untuk memenuhi X14, maka dia tidak bisa dipakai lagi sumbernya tersebut. Ini bisa kita hapus, ya. Maka menjadi seperti ini. Ini ada 3, ini sisa 1. Ini sudah habis. Kemudian mana kemudian biaya yang ini kan sudah nggak bisa dipakai lagi ya. Mana kemudian biaya dari 8 alternatif yang tersisa ini? Mana biaya yang kemudian kecil ya. Maka di sini biayanya yang kecil adalah 4 ya. Di sini Anda punya sumbernya itu 7, pasokannya permintaannya ada 1. Maka di sini kita pilih, berarti ini kan adalah X24 ya. X24 ini adalah C24 sama dengan 4. Ini kita pilih nilainya sama dengan 1 tentu saja, karena dia butuhnya 1. Ini habis ya, sisa 0. Di sini 6 ya. Otomatis ini juga akan kita coret karena dia tidak membutuhkan pasokan lagi. Permintaannya sudah paripurna, sudah beres untuk pasar yang keempat itu. Pasar yang keempat sudah dipasok dari sumber 1 dan dari sumber 2 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, langkah yang berikutnya adalah di sini kalau kita bandingkan lagi, maka Anda akan dapatkan begitu ya. Anda akan dapatkan bahwa dia yang terkecil adalah 5, berarti kan di sini adalah untuk C berapa ini? 23. Maka kita pilih X23, di sini akan sama dengan 4. Ini habis ya. Ini sama dengan 4. Berarti di sini sisa 2. Maka di sini juga tidak dibutuhkan lagi. Karena pasar yang ketiga dia membutuhkan pasokan 4, sudah dipenuhi oleh sumber yang kedua. Ya. Nah, kemudian dari 4 yang tersisa, kalau kita lihat lagi, maka di sini adalah ini ada 6 begitu ya. Dari 10, 8, 7. Yang terkecil biayanya adalah 6, atau ini adalah C
berapa ini? C32 ya. Maka X32 kita pilih, tentu saja dia butuh 3 ya. Ini habis, di sini masih sisa 2 ya. Maka di sini juga bisa kita coret karena pasar yang ke 2 dia permintaannya 3 itu sudah bisa dipenuhi oleh sumber yang ketiga ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat di antara 10 dan 7, kita pilih tentu saja yang biayanya lebih kecil adalah 7. Nah, kalau kita lihat lagi, maka di sini ya, kita adalah ini berarti C31, ini adalah X31. Kita pilih nilainya tentu saja. Meskipun permintaannya 4, tapi dia hanya bisa menyediakan 2 pasokan. Ya. Maka di sini 2, ya. Udah pasti ini sisa 2. Dan kemudian sisanya sudah pasti 2 dialokasikan ke X berapa ini? 21 ya. Sama dengan 2. Nah, ini adalah solusinya. Bagaimana kemudian cara menghitung biayanya? Sama ya, Anda tinggal menambahkan ini 3 ditambah 4 adalah 7 ditambah 20 adalah 27 ditambah 20 adalah 47 ditambah 14 adalah 61 ditambah 18 sama dengan 79. Itu adalah dengan menggunakan list cost. Nah, tadi kita dapatkan kalau menggunakan Northwest, tadi kalau saya tidak salah ingat, biayanya adalah 93, kalau dengan list cost adalah 79. Tapi ingat ya, cara mencari solusi optimalnya bukan dengan membandingkan antar metode Northwest, list cost dan seterusnya. Itu bukan sama sekali. Itu hanya untuk mendapatkan solusi awal yang layak. Nah, berikutnya masih perlu kita optimisasi lagi dengan algoritma yang menggunakan prinsip-prinsip dari metode Simplex. Ya. Oke, yang berikutnya. Di sini kemudian kita punya metode yang berikutnya di sini menggunakan Vogels ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah Anda menentukan penaltinya dulu. Apa yang disebut sebagai penalti? Penalti itu adalah selisih antara 2 biaya yang terkecil di dalam satu kolom dan juga satu baris. Saya ulang. Penalti adalah selisih antara 2 biaya yang terkecil di setiap kolom dan juga setiap baris. Dan kemudian kita pilih iterasinya tersebut bergerak dari penalti yang terbesar. Nah, bagaimana kemudian caranya? Di sini kalau kita lihat, maka di kolom yang pertama ya, atau di pasar ya, pasar 1, 2 biaya yang terkecil itu adalah 2 dan 7. Sehingga 7 kalau kita kurangkan dengan 2 akan menjadi 5. Di sini 6 kita kurangi 2 sama dengan 4. 5 kita kurangi 2 sama dengan 3. Dan 4 kita kurangi 1 sama dengan 3. Itu untuk kolom. Bagaimana kemudian untuk baris? Itu pun sama. Di sini berarti adalah yang terkecil, 2 terkecil terbesar adalah 2 kurangi 1 sama dengan 1 penaltinya. 5 kurangi 4 sama dengan 1. Dan 6 kurangi 6 ya, karena dua-duanya yang terkecil adalah ini, adalah 0. Nah, kita pilih berdasarkan penaltinya yang terbesar. Selanjutnya caranya sama seperti yang tadi. Nah, kita pilih untuk kondisi yang ini, maka kita lihat dengan jelas bahwa di sini kalau kita punya kita kan pilih yang ini kan, penaltinya yang terbesar itu adalah 5 yang ada di sini ya. Di antara 5 tersebut ya, untuk 5 tersebut kemudian kita pilih untuk yang biayanya terkecil ya. Jadi penalti yang terbesar 5, kita pilih biaya yang terkecil adalah 2, maka kita alokasikan di situ. Kalau kita lihat lagi, maka di sini kita punya 4 permintaan, kita punya 3 pasokan begitu ya.
maka kita akan mengalokasikan 3 kan dengan sisa 1. Sehingga yang di sini akan kita coret. Mengapa? Ini sudah tidak ada kan 0. Anda pilih semuanya 3 di sini. Sementara yang di sini akan sisa 1. Berarti sudah tidak perlu kita hitung lagi untuk sisa barisnya tersebut, ya. Ini contohnya. Nah, kemudian bagaimana Anda menghitung lagi penaltinya? Ini harus Anda ulang. Maka di sini bagaimana 3 tersebut? Maka tentu saja 10 kurangi 7, ya, kan tinggal 2 kemungkinan. 86, 65 dan 84. Nah, kemudian kalau yang di sini tentu saja masih sama seperti yang tadi. Belum, enggak, ini udah berbeda juga. Sorry, sama ya, karena tidak ada kolom yang terpotong. Ini 54 dan ini 0. Maka di antara semua penaltinya yang terbesar adalah 4. 4 begitu ya, di kolom ini lagi-lagi kita pilih untuk yang biaya kirimnya tersebut yang paling kecil. Nah, kalau dengan cara seperti itu, maka kita akan mengalokasikan untuk X berapa ini? Untuk X24 ya. Di sini kita punya permintaannya 4, sumbernya 7. Maka di sini kita lihat nilainya di sini tentu saja akan sama dengan 4 ya. Ini sisa, nggak ada lagi 0. Di sini sisa 3. Berarti di sini nggak diperlukan lagi kan? Karena sudah dipenuhi. Ya. Maka kemudian Anda menghitung lagi penaltinya. Anda hitung lagi, berarti untuk kasus yang sekarang ini sama 10 7 3 8 6 2 6 5 1 ya. Kemudian yang di sini kita lihat ini adalah 8 kurangi 5 3, 6 kurangi 6 0. Yang terbesar adalah 3. Ya, di baris yang kedua ini sama. Kita pilih di antara baris yang kedua ini mana yang biayanya adalah paling kecil. Di sini adalah ternyata adalah kita pilih X berapa ini? 2 3. Ya, itu adalah caranya di situ. Anda butuh permintaannya 4 gitu ya. Anda bisa hanya pasok sama dengan 3. Ini habis kan? Berarti ini kita coret. Karena dia sudah tidak bisa memasok lagi. Sementara dia akan sisa 1 permintaannya tersebut. Ya. Sehingga tadi sekarang ini sudah tidak ada penalti lagi untuk yang kolom ya, karena kan sudah tinggal 1 baris di sini. Maka kolom yang ini kan tidak ada penalti. Yang di sini Anda punya ini penaltinya 5. 5 ini dari mana? Kalau kita lihat begitu ya. Oh maaf, ini 5 bukan penalti ya. 5 itu adalah sisa pasokan begitu. Sisa pasokannya 5 dan di sini tinggal sisa kombinasi 1 3 1 ya. Pasti kita alokasikan di sini. Jadi berarti ini adalah 1 ya. Ini 3, ini 1. Kemudian Anda dapat ini adalah biaya transportasinya kalau menggunakan metode Vogels. Ini Anda tinggal kalikan 6 ditambahkan 16 itu adalah 22. 22 ditambah 15 itu adalah 37. 37 ditambah 6 adalah 43. 43 ditambah 18 adalah 61 dan 61 ditambah 7 adalah 68 ya. Ini kita dapatkan kalau menggunakan metode Vogels. Nah, kemudian bagaimana kalau menggunakan metode Russels? Itu sekarang kalau menggunakan metode Russels di sini Anda mencari ya. Tadi ingat ini adalah biaya ya. Ini adalah biaya, ini adalah biaya dan ini adalah biayanya dan di sini kita punya ini pasar 1 ya. Ini adalah PSR adalah pasar 1, ini sampai pasar 4, ini adalah supply 1, supply 2, supply 3 ya. Kita pilih V bar I dan U bar J, di mana U itu adalah untuk pasokan ya. Kemudian V itu adalah untuk permintaan. Apa yang disebut sebagai U bar dan V bar itu adalah yang terbesar. Maka di sini adalah yang terbesar ya, di antara pasarnya tersebut adalah 10. Ini yang terbesar adalah 8. Ini 6, ini 8. Ini terbesar adalah 2, 10 dan 8. Nah, kemudian di sini Anda menghitung delta IJ-nya tersebut. Sama dengan biaya yang bersangkutan dikurangi UI dikurangi dengan VJ. Contoh ini minus 10 dari mana? Kalau kita lihat di sini, berarti di sini adalah 2 dikurangi 10 adalah minus 8 ya.
Kemudian minus 8 dikurangi UJ-nya itu adalah dikurangi 2. Minus 8 dikurangi 2 berarti kan sama dengan minus 10, itu kan. Begitu pula kalau yang di sini, ini dari mana? Ini berarti 10 dikurangi 10 adalah 0. 0 dikurangi 10 adalah minus 10. Ya, jadi itu Anda mendefinisikan tadi. Ini Anda pilih yang terbesar, kemudian Anda bisa menghitung delta IJ-nya dengan formula ini. Nah, kalau Anda sudah hitung semua, kita kemudian bergerak untuk komponen XIJ dengan delta IJ yang paling besar. Delta IJ yang terbesar di sini kalau kita lihat berarti kan kita memilih ini adalah X24, ya. Di sini X24, ini apa maksudnya? Ini adalah permintaannya, ya. Ini adalah permintaannya. Di sini Anda punya pasokannya tadi, yang awal sekali tadi, ya. Kalau menggunakan ini. Nah, ini kan. Pasokannya adalah 375, permintaannya 4344. 375 4344. Kalau kita lihat di sini, ya. Ini adalah 375 4344. Nah, ini pun sama. Saya pilih di sini, ya. Dia punya permintaan 4, saya punya pasokan 7, maka bisa saya alokasikan semuanya. 4-4-nya tersebut bisa saya kirim. Ya. Berarti kan pasokannya sisa 3. Yang lain kan belum dipakai, ya berarti dia tetap sama 3, tetap 5. Ini juga permintaannya belum dipenuhi, berarti masih ada kebutuhan permintaan 4, 3, 4 yang ini. Karena sudah Anda alokasikan dari yang 7 ini, tentu saja ya sudah tidak ada lagi, sehingga di sini bisa kita hapus, ya. Nah, tadi kan kenapa di sini kita hapus? Tadi kan karena pasar yang keempat sudah kita penuhi pasokannya. Kemudian kita menghitung lagi VI dan UJ. Di sini 10 yang terbesar, 8 terbesar, ini 6 yang terbesar, 2 terbesar, 10 terbesar, dan 7 terbesar. Anda menghitung lagi, ya. Contohnya ini minus 11 dari mana? Berarti 5 dikurangi 6 adalah minus 1. Minus 1 dikurangi 10 adalah minus 11, ya. Nah, minus 11 berarti kita alokasikan sekarang untuk, berarti di sini adalah untuk X23. Untuk X23 di sini Anda punya, ya. Di sini Anda punya, ya. Karena tadi yang 7 itu sudah dialokasikan untuk 4 yang di sini, maka sisanya kan menjadi 3, ya. Akan menjadi 3. Maka 3, kemudian di sini kita punya permintaannya itu adalah 4, gitu ya. Maka di sini yang bisa kita alokasikan ya ada sebanyak 3-nya tersebut. Maka 4 ini masih sisa 1. Tentu saja tidak bisa kita penuhi semua untuk kondisi yang sekarang. Ya. Maka di sini, tapi di sini 3 dan 4 itu kan sudah dipakai semuanya untuk pasokan tersebut sudah habis, ya. Artinya dia sudah tidak bisa lagi memasok untuk yang sisanya di sini. 7-nya sudah dipakai untuk X23 dan untuk X24. Ya. Maka di sini kita itu lagi, ya. Di sini kita bisa lihat lagi. Maka di sini kita coret begitu. Maka di sini yang terbesar menjadi 7, ini 6, ini 6, ya. Kemudian yang di sini adalah yang terbesar adalah 7, ini adalah 2. Nah, maka kalau kita hitung lagi, sekarang yang terbesar adalah minus 7. Dari minus 7 tersebut kemudian kita alokasikan yang di sini. Ini 3, ini ada permintaan 4 begitu, ya. Ada permintaan 4. Kemudian saya punya pasokan 3. Ya berarti yang bisa saya alokasikan 3 kan, masih ada permintaan sisanya itu adalah 1. Karena 3 sudah dipakai semua, maka dia sudah habis. Tinggal yang 5 ada di sini. Ya. Sehingga kemudian alternatif yang berikutnya di sini kalau kita lihat terbesar 766, ini adalah 7, ya. Minus 7 dan seterusnya. Di sini saya alokasikan 1, ya. Di sini masih sisa 4 tentu saja karena pasokannya 5. Ini permintaannya sudah habis. Ini 4 kita alokasikan berarti untuk 3 dan 1 ini kan tidak ada alternatif lagi. Jadi ada sisa pasokan sebanyak 4. Kemudian di sini kita punya sisa permintaannya ada 3 dan juga 1. Maka ini merupakan dua alternatif yang bisa kita kerjakan untuk yang sekarang, ya. Nah, kita alokasikan 3, sisa 1. 1 pasti kita alokasikan ke sini, ya.
Sisanya sudah habis ya. Saya sudah habis. Di sini Anda bebas memilih yang terbesar di antara minus 6 dan minus 6, ya Anda boleh pilih arbitrary. Boleh Anda lakukan untuk yang sini dulu, yang sebelah kanan, yang Anda lakukan untuk sebelah kiri dulu juga boleh, nggak ada masalah. Hasilnya pasti akan sama. Nah, kemudian dengan metode seperti itu kita dapatkan, itu caranya berarti ya. Maka di sini ini kita pilih ya. X113 ini kan, X113. Kemudian adalah X233, 34, 131. Sini kita dapatkan 131. Ini adalah 3, 34, 131. Maka Anda tinggal menghitung biayanya lagi. 6 ya. Ditambah 15 adalah 21. 21 ditambah 16 adalah 37. Ditambah 7 adalah 44 ya. 44 ditambah 18 adalah 62. 62 ditambah 6 adalah 68 ya, itu menggunakan metode Russell. Oke. Yang selanjutnya adalah kita membahas untuk masalah optimisasinya. Jadi untuk sesi yang pertama dapat saya akhiri sampai di sini.